Oke, halo semuanya. Welcome to Washington DC. Oke, sekarang lagi depan Capitol Building. I don't know what to say. Transition. Oke, jadi kita habis dari Union Station tadi naik bus. Jam berapa kita naik bus? 3 pagi, nyampe di sini jam setengah 6, I think. Jam 6 ya. Terus nunggu matahari keluar, terus ada masalah. Nih si Ucup, our good friend, has a shoe problem. GWS Cup. It's called archiving, man. You gotta get the archive. Oke, jadi ini Capitol Building, DPR-nya Amerika. Kayak ya bagian legislatifnya lah. Dan datang ke DC itu jadi kayak apa ya, kalau dipikir-pikir ini tuh ibu kotanya ekonomi terbesar dunia. Cool. That's cool. So jadi mamahnya Amerika nih, Washington DC. Dan ini bangunan yang bikin hukum, yang ngurus legislatif si this biggest economy in the world. Awesome. Top 10 lies in human history. Where? Come here. You just gonna show us the history of America. See that right over there? Top 10 lies in human history. Equal justice under law. That's some bullshit. Yeah, you're right. Okay. I mean, kayak the kalau Supreme. misalkan ada pemerintah, saya tidak tahu. I do not endorse his political views. Oke, terus ini Supreme Court. Jadi kalau tadi yang legislatif, ini yang judicial. Ya, yang does judicial things. Ucup lagi foto-foto bersama sepatu barunya. Kenapa yang kaki itu dikedepanin, Cup? Ucup flexing his new kicks. Kalau flagnya apa gimana? Kalau Travis Scott yang pakai, orang pada beli. Iya, Travis Scott yang pakai orang beli aja. Kalau Ucup yang pakai saturan cekek. Oh. Aturan cekek 4 orang beli. Ranjek itu kayak there's like 200,000 I have a question. Why is it people. Iya, yang ada duitnya buat beli GWS Cup. Cup edition. A few moments later. Alhamdulillah, tos dugi gak sibuk. Yang satu alhamdulillah, yang lain kayak gini, astagfirullah. Cup gak sibuk, Cup. Itu kayak ada. Ini lagi CFD cuy. Kan beda aku aja. Gas aja. KK. Pan semansa. Danus K. Buat Osjur. You guys know where we going? We're going to the National Gallery of Art. What's in that? Art. Oh, I didn't know that. Thank you for telling me. You're welcome. So it's through the mastery of oil painting. Bye, man. See you, Billy. Hope you learn how to read. Billy can read. A few moments later. Hi guys. Jadi kita sekarang lagi di where are we? We're in the ocean. Yeah, we're in the ocean. And I'm sleepy. I can't think, so no vlogging. Bye. Red's done with talking, so he'll be hearing my voice instead. But I am like the worst candidate to talk about this because I had to ask what Bahasa one Indonesia was- dong nih, viewer dari mana? Orang bule yang mana nontonin? Belok kiri. Kau tak bilang. Sugeng enjeng kabeh penonton daerah wilayah Jawa. Mboten kula Logan. Nice. Logan gitu kalau bahasa Jawa. Dinten meniki dhewe mlaku-mlaku ning where are we? Washington DC. DC. Washington DC, Lincoln Memorial. Salah aja. Lincoln. Washington, man. Oh iya. Washington. That's why I asked you guys. Washington Monument. Ini orang-orang pada demen piknik di bawah and stuff. I don't know if you can see that. It's fun. Yeah. Lagi dong, ganti gaya. Semangat Ucup. 2, 3. Udah menang coy. Let's go.
Why did we do that? Udah kok malah muter balik. Ya selamat. Yang sepatunya paling bagus, paling cepet dah. I'm always the fastest. Sebenarnya sebelum kita ke Washington Monument ada satu lagi museum yang kita kunjungin tapi nggak ke vlog. Jadi di sini teman aku Logan mau ngejelasin. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah Bagaimana Pak? sebuah gabungan dari sejarah kehidupan masyarakat Amerika dalam bentuk segala sains sosiopolitik juga. Kita belajar bagaimana mereka berkembang sebagai masyarakat. Oke, buat motong si Logan tadi, yang benarnya kita tadi ke Smithsonian Institute Museum of American History, dan di situ kayak apa ya, menarik sih. Aku nggak nyangka bakal kayak gitu. Tadinya ngantuk banget, makanya nggak terlalu di vlogin, dan nggak banyak foto-foto juga pakai kamera. Jadi nggak ngantuk gara-gara si exhibitnya, galerinya menarik, dan kayak itu tuh ada tema-temanya. Jadi misalnya ada satu aspek dalam sejarah Amerika, misalnya demokrasi atau ekonomi atau teknologi. That one really made my eyes open gitu kan. Terus ada ya banyak aspek yang dilihat secara historisnya. Terus ada exhibitnya, dan ada kayak yang interaktifnya juga, dan banyak artefak sejarah yang asli, misalnya topinya Abraham Lincoln. Ya apa ya, dari situ tuh bener-bener kerasa si American identity-nya sih. Jadi mungkin kalau misalnya si budaya bermuseum, budaya apa ya punya kebanggaan yang berdasar gitu ya atas bangsa sendiri, that would be cool for Indonesia. Ya aku juga kurang main lah ke museum-museum dan atraksi-atraksi di Indo, jadi that's something that I need to check out biar bangga menjadi orang Indonesia. Just like these people are very proud of being American. Okay, back to Logan. Hari ini ada banyak hal lagi yang mungkin sangat menarik bagi kita yang bukan sebuah anggota masyarakatnya sendiri. Kenapa gua dong yang ngomong? Thank you. Betul sekali. Oke, maaf deket banget tapi harus diceritain cepet mumpung ingat. Jadi tadi hampir kecurian. Jadi si mic ini, ya maybe ada foto di sini something. Mic ini tuh aku lepas karena kabelnya ngalangin, terus disimpan di kayak gini ya nih, simpen di atas di situ. Terus aku ngoprek kamera kan. Terus ada yang lewat kayak keluarga gitu kan, rombongan keluarga. Terus aku lihat si bapaknya tuh kayak ngodok saku gitu, kayak nyimpan sesuatu di kayak fanny pack gitu. Terus pas aku lihat di atas si tempat yang aku nyimpan micnya udah nggak ada. Jadi aku langsung datengin si bapak-bapak itu, terus langsung confront, "Sir, I think you have something of mine." Terus dia kayak pura-pura nggak tahu gitu, tapi anaknya ngomong kayak, "Dad, what's he talking about?" gitu kan, kayak aduh. Terus dia akhirnya dia ngasih, terus kayak, "Yeah, I got you, man." Terus dia ngasih si mic-nya. Bingung banget, I don't know why, kenapa dia mau ngambil sesuatu lagi bareng sama keluarganya gitu, kayak 3 anak sama istrinya. Tapi untung untung aku asertif, jadi dikasih, dan untung anaknya ngomong juga, jadi kayak Terlepas dari sedikit drama itu, we still had a great time berkunjung ke Memorial Perang Dunia II, White House, Lincoln Memorial, dan ditutup dengan makan di halal food truck. Aku pun berpisah dari rombongan untuk memulai perjalanan solo. Oke, kalau kemarin alone in Ithaca and alone in NYC, sekarang alone in Washington DC. Gaya banget. Oke, jadi sekarang aku lagi di daerah Tenleytown, di daerahnya American University, dari DC ke atas kiri. Alhamdulillah ada teman SD yang bersedia buat aku numpang di apartemennya, dan sekarang lagi OTW ke sana. 20 menitan jalan dari stasiun subway, dan rada gelap ya, mohon maaf. Jadi beginilah adanya, dan apa ya, kayak seru banget gak sih ketemu teman SD abis 10 tahun gak ketemu, beda negara, cuman kontak-kontakan via email sama Instagram, dan sampai bisa ketemu dan nginep di tempatnya. Like wow, I'm so lucky, alhamdulillah. Jadi ya aku nggak ada ekspektasi apa-apa sih sebenarnya, jadi yang penting bisa ketemu, bisa aman malam ini, terus besok bisa pulang lagi ke Philadelphia dengan selamat. So
What's going on? Doing great. Wow, it's been 10 years. Yeah, it's crazy. When you hit me up, I'm like, holy shit. Yeah, that's awesome. How's DC so far? Oh, it's doing great for me. The next day. Oke, alhamdulillah aman guys. Tidur di sofa. Tonight couch surfing, yang bener-bener couch surfing. Sekarang udah jam 6 subuh. Kelihatan gak sunset, sunrise? Ya. Yeah. Dan ini day 2 in DC. Yeah. Nice meeting you, man. See you, man. See ya whenever. Whatever, let me know. Sure. If you ever head to Philly, just let me know. Okay, I will. Yeah. You have a place to stay. See ya. Lalu perjalanan selanjutnya dimulai. Thank you. Jadi sekarang mau ke masjid. Yeay, sholat duhur. Kapan lagi gitu kan yang ngajak naik bus ke masjid. Di sini banyak apa? Banyak konsulat. Sini ada kedutaan Jepang. Very. Ya itu udah masjid. Asik. Oke, alhamdulillah sholat duhur dan ini cerita si masjidnya menarik. Jadi tadi ngobrol sama bapak-bapak yang jaga, sama ada kayak baca pamflet. Terus ternyata si daerah ini tuh namanya Embassy Row, atau embassy itu kedutaan. Jadi kayak banyak banget kedutaan di satu jalanan si Massachusetts Ave ini. Kayak kedutaan Jepang tadi, terus ada Korean Cultural Center dan sebagainya. Jadi emang dari dulu tuh banyak diplomat, banyak ya orang-orang internasional yang emang kegiatannya di sini. Dan ada satu dubesnya Mesir tahun 1944. Beliau punya ide buat bikin masjid di daerah ini. Jadi setelah buat yayasan, terus ngegalang dana dan sebagainya, alhamdulillah akhirnya bikin Masjid Islamic Center of Washington DC. Dan itu bikinnya keren banget ceritanya. Jadi kayak kerjasamanya kerasa. Jadi mereka kayak dapat arsitek dari Italia yang emang langganan bikin masjid. Terus si kaligrafinya tuh dari ahli-ahli tukang kaligrafi dari Mesir. Terus si ubinnya dari Turki, sama engineer khusus buat bikin instalasi ubinnya juga. Terus karpetnya dari Iran. Kayak, man, that is so international. Dan ya, kerasa sih vibes internasionalnya, orang-orang pada berjahas berdasi. Terus ya orang-orang kayak apa? Ya kayak diplomat gitu lah kayaknya yang pada kesana. Dan mereka ngobrolnya, ya they look very different, they speak very different. Yang keren aja. Kayak jarang ngelihat hal yang kayak gitu di Indo. Misalnya, jujur aku agak aneh rasanya jalan di sini terus kayak ngelihat nama-nama negara. Dan aneh karena ini tuh di kayak, ya lihat nih, kayak rumahan gitu kan. Sedangkan ini tuh kedutaan besar di ibu kota Amerika gitu kan. Jadi all of the important business yang berhubungan sama diplomasi antara Amerika sama negara-negara itu kayak di tempat yang sesans ini gitu kan. Kayak kalau aku mikir kedutaan, mikirnya kayak di Jakarta gitu kan. Kayak wah, kota dan sebagainya. Tapi di sini kayak sans banget. Tenang, bahkan tadi ada yang kayak main tenis di situ, ada tennis court. Terus ya. Jadi mungkin itu yang terjadi ketika dipisahin antara pusat pemerintah sama pusat ekonomi. New York beda jauh sama Washington DC. Jadi aku jujur lebih suka vibes-nya DC. Lebih orang kampung. Ini kan ada kedutaan Costa Rica tuh. Terus ya kayak santai gitu. Sedangkan di seberangnya kayak rumah warga. Tuh ada studio, kondo, rumah-rumah. Very pleasant neighborhood. Vibes-nya menyenangkan. I love DC. Oke, jadi sekarang lagi di Adams Morgan neighborhood. Disaranin sama Santiago kesini cuman karena bangunannya estetik. Tuh kayak
cantik-cantik gitu. Sangat unik si tempatnya. Dan kebetulan ada kayak restoran halal gitu deket sini, jadi ya sekalian gitu kan makan siang. Dan aku cuma tinggal $15 karena kebodohan sendiri, dan ternyata baru tahu kalau Genius itu nggak bisa transfer ke USD di weekend. Jadi ya trip ini agak-agak hemat. Ke museum juga, museumnya yang gratis-gratis, dan itu juga cukup, so that's good. Ya, neighborhoodnya tuh very pretty. Oke, nggak jadi ke tempat yang halal itu, jadinya malah ke toko buku dan hilaf. Ya, oke. Lost City Books, tempatnya keren banget. Jadi orang-orangnya passionate, terus kayak ya ramah tamah, vibes-nya bagus banget, buku-bukunya, koleksinya, wah. Yang aku suka tuh di sini ada kayak keterangan-keterangan dari staffnya, yang kayak ini buku kayak gimana, terus mereka pendapatnya gimana, kayak passionnya, bro, passionnya. Kayak seneng aja di situ. Dan senengnya bonusnya tuh kalau beli buku bisa dapat pizza gratis, ditukar si bonnya ke toko sebelahnya. Dan aku tuh beli buku bekas cuma $3. Terus ternyata pas ke sebelah bisa ditukar buat slice pizza gratis. Jadi nggak jadi makan di tempat halal. Dan ternyata meskipun aku beli bukunya $3, si pizza slice yang gede harganya $5. Harga sebenarnya $4.75. Jadi kayak apa ya? I don't know itu gimana caranya, jadi gimana ceritanya sih kerjasamanya kayak gitu, tapi I'm not complaining. Dan jadinya hemat meskipun hilaf dan beli buku lagi. Dan sekarang lagi nunggu bis, sekali naik bis ke stasiun yang nantinya aku kayaknya nggak kemana-mana lagi, nongkrong-nongkrong aja di situ sampai naik bus lagi ke Philadelphia. So that's it for DC. Really cool. I say that a lot.